Ada 10, ada mengatakan 12 rakaat jumlahnya untuk yang rawatib, yang kemudian ataupun bagian. Kalau 10 formasinya 10 itu begini: 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 4 ya. Jadi untuk zuhur itu 4, 2 sebelum zuhur, kemudian 2 sesudah zuhur. Kemudian sudah itu maghrib, jadi asar tidak, rawatibnya tidak makan, tapi kembali tidak ada, itu nanti maghrib itu. Maghrib itu sesudahnya 2, jadi 6 jumlahnya dengan zuhur, sesudah maghrib. Yang sebelum maghrib bagaimana? Itu nanti yang gair muakkadah. Itu memang ada sebutkan juga, tapi sebelum maghrib itu adalah yang gair muakkadah. Kemudian 6 sudah, kemudian 2 lagi sudah isya, 2 rakaat sudah isya, itu berarti 8. Nah kemudian melengkapi 10 itu 2 rakaat sebelum subuh. Ya, 10 melaksanakan salat fardu subuh. Itu formasi 10. Ada lagi yang memakai riwayat yang 12. Kalau yang 10 dari Umar, ini dari Aisyah radhiyallahu anha, 12. Yang 12 itu 4 sebelum zuhur. Kemudian yang lainnya sama. Jadi itu saja. 4 sebelum zuhur, kemudian sudahnya 2, kemudian sudah maghrib 2, kemudian sudah isya 2, sebelum subuh 2, itu 12. Perbedaannya ada pada sebelum zuhur. Ini untuk yang muakkadah. Kemudian yang lain muakkadah itu ada 10. Jadi kalau kita jumlahkan, kalau formasi yang pertama itu ada 20, jadi bingung semuanya. Kalau yang kedua itu jadi 22. Jadi mungkin saja kita menemukan dalam fikih itu yang mengatakan bahwa jumlah salat rawatib itu baik yang muakkadah atau yang muakkadah, kemungkinan ada yang menjelaskan 20, ada kemungkinan menjelaskan 22, tergantung pilihan yang mana yang dipakai untuk yang muakkadahnya. Ada pun tambahannya adalah tambahannya saja yang 10. Tambahannya adalah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sudah zuhur. Jadi artinya bahwa yang sebelum zuhur itu menjadi 4 rakaat, yang sudah zuhur menjadi 4 rakaat. Kalau kita jumlahkan seluruhnya, menjadi 8 rakaat. Baik, yang tambahan tadi berarti baru 4-nya 2. Kemudian sebelum asar itu ada 2, ada makan tempat. Nah, ya. Kemudian di 4 itu terhadap saya menyatakan rahimahullah imra'an shalat arba'an qabla tasbih. Mudah-mudahan Allah merahmati orang yang mengerjakan 4 rakaat sebelum asar. Sebelum maghrib 2, kemudian ditambah sebelum isya itu 2. Bahkan dalam mazhab Imam Hanifah disebutkan 4 ya. Jadi nanti jumlahnya menjadi 20 ataupun 22 jumlah sama. Jadi ada penambahan sebelum zuhur, sesudah zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib. Di semua 2 rakaat. Ya. Jadi barangkali maghrib itu biasanya di beberapa tempat itu tergantung kebiasaan di tempat masing-masing. Dan juga menyesuaikan dengan keadaan jamaahnya. Jadi jamaahnya sudah siap, nah dia langsung kapan? Ada juga yang belum siap, masih banyak memburu atau segala macamnya, lalu tidak langsung kamar, biar mengadakan berapa saja kali seperti itu. Ya Allah yang jelas bahwa kalau memang demikian, kalau kita mengadakan sholat rawatib, karena sholat rawatib termasuk di dalam kelompok atau level yang tertinggi, karena dia mendampingi sholat itu. Dia ibadahnya sama dengan misalnya dia sama atau mirip dengan sujud sahwi. Jadi kalau ada terjadi hal-hal yang tidak seharusnya terjadi dalam sholat, kita sujud sahwi. Itu apa faedahnya? Untuk menambah bahasanya itu, untuk menambah kekurangan ini. Maka sholat rawatib punya fungsi. Ada pertanyaan begini, kan sholat rawatib itu ada ba'diyah ada qabli. Jadi bagaimana? Kalau misalnya logikanya kalau ba'diyah itu memang cocok
untuk menambah sholat fardu karena posisinya adalah sesudah sholat fardu. Bagaimana dengan qabliyah? Ada yang terfuqaha itu kemudian menganalisa dan memberikan penjelasan dari hasil analisanya itu yang qabliyah itu bisa berfungsi untuk membantu sholat fardu yang akan dikerjakan itu untuk lebih fokus, lebih siap, lebih fokus. Ini semacam bolehlah kurang lebih pemanasan, pemanasan. Nah, tapi kita tetap kembali kepada penggunaan hadis Nabi bahwa sholat sunat semuanya itu adalah dalam rangka salah satunya untuk menyempurnakan sholat fardu kita. Selain keutamaan yang masing-masing ada disebutkan. Jadi misalnya tadi doanya Rasulullah buat orang yang mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum asar, nah kita akan mendapatkan anugerah doa itu kalau kita melaksanakan. Tapi kalau tidak melaksanakannya, kita tidak berbahagia dengan tidak begitu. Ada keutamaan yang masing-masing disebutkan dalam riwayat tersendiri mengenai sholat sunat itu. Kalau secara umum tadi adalah untuk menyempurnakan sholat. Kemudian itu sudah secara besarnya untuk rawatib. Kemudian untuk tingkatan berikutnya, jadi sudah kita bicara dua level. Level yang ketiga ini adalah level sholat sunnah muakkad yang sifatnya tidak mengikat. Kalau tadi kan mengikat, yang dua level yang besar itu mengikat sifatnya. Sekarang bicara soal yang tidak mengikat. Kesimpulan sebagian fuqaha mengatakan yang muakkad itu ada 3, ada mengatakan lebih dari itu. Yang 3 itu adalah sholat tarawih, sholat duha, kemudian sholat sunat mutlak di malam hari, jadi sholat tahajud. Nah baru nanti dari situ kita masuk ke dalam sholat sunat yang lain. Ada tahiyat masjid, ada sholat sunat sesudah wudu, ada sholat sunat sudah tawaf di Baitullah sebelum berihram. Banyak kan sebenarnya, hampir tidak bisa dibatasi. Kenapa tidak bisa dibatasi? Karena ada sholat mutlak namanya yang kapan-kapan saja kita bisa melaksanakannya, kecuali pada waktu-waktu tertentu yang memang tidak diperbolehkan untuk mengerjakan sholat, seperti sesudah sholat subuh, sesudah sholat asar, pada saat ini istiwa, pada saat timburnya matahari, pada saat tenggelamnya matahari. Ada 5 waktu yang memang tidak dibolehkan kita untuk mengerjakan sholat. Tapi ada pengecualian yang di waktu-waktu itu dibolehkan. Pengecualian itu pertama adalah di Masjid Haram misalnya. Masjid Haram itu tidak kenal ada larangan waktu tertentu. Kapan saja mau sholat silakan. Artinya kalau pada saat terbit matahari sholat di sana boleh bertolak. Dia tidak mengikat. Nah, tapi di tempat-tempat yang lain itu memang ada ketentuan waktu-waktu tertentu, salah satunya memang tidak bisa menjalankan. Tapi yang jelas kita memang tidak bisa membatasi. Nah, tetapi yang disebutkan itu ada beberapa di antaranya. Jadi masalah tarawih, sholat duha, kemudian sholat. Baik, sholat duha. Sholat duha ini masyarakat kita lebih cenderung mengatakannya sebagai sholat untuk membuka pintu rezeki, ya kan? Kalau keterangan yang ada dalam hadis Rasulullah adalah sholat duha itu adalah dalam rangka bernyanyi hak Allah untuk mensyukuri nikmatnya. Jadi dalam hadis yang sahih dan Muslim dikatakan bahwa kita punya persendian dalam tubuh kita ini tidak kurang dari 360 persendian. Yang mana masing-masing persendian itu merupakan satu kenikmatan yang membuat kita bisa bergerak leluasa, beraktivitas mulai dari bangun tidur sampai berangkat tidur. Itu kalau tidak ada persendian itu kita tidak punya keleluasaan untuk beraktivitas. Nah, nikmat itu harus ada kewajiban kita untuk mensyukuri nikmat. Lalu Nabi menjelaskan bahwa itu harus
disyukuri dengan cara bersedekah. Jadi ala kulli sulama alaikum shadaqah. Kamu punya kewajiban untuk bersedekah setiap persendian yang ada di kamu. Tapi Rasulullah kemudian supaya jangan orang mengira bahwa sedekah itu hanya bisa dilakukan dengan memberikan uang kepada orang lain, memberikan harta kepada orang lain. Lalu Rasulullah mengatakan, di kulli tasbihah sedekah, kulli takbirah sedekah. Kamu berzikir kepada Allah dengan takbir itu benar sedekah, bertasbih benar sedekah, bertahlil benar sedekah. Mengajak orang kepada kebaikan itu sedekah, mencegah orang untuk menegur orang dari perbuatan mungkar itu adalah sedekah. Nah, kemudian di akhir daripada penjelasan hadis itu ya Rasulullah, semuanya itu bisa tercover dengan cara 2 rakaat sholat duha. Jadi secara tegas jelas Rasulullah menyatakan bahwa sholat duha itu bisa mengcover seluruh kewajiban kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Nah, itu keterangannya. Apa yang mendorong kita untuk sholat duha? Ada nikmat yang begitu besar yang kita terima dan kita wajib saat itu mensyukuri. Caranya adalah Rasulullah menyatakan bahwa itu bisa ada ini minum duha. Itu bisa terpenuhi kata Rasulullah dengan cara 2 rakaat salat. Nah, itu selain menjelaskan tentang fungsinya salat duha, tetapi juga sekaligus menyebutkan besaran fadilat salat duha. Coba yang 360 bersedekah itu. Kalau misalnya ini kan persediaan itu lipatannya. Nah ini kalau kita nilai untuk bersedekah, misalnya saja ya kalau kita keluarkan berapa nilai nikmat ini? Ini ada berapa? 1, 2, 3 ya. Satunya berapa ya? Nggak ada jual kan? Berapa-berapanya ini? Nah, sekarang misalnya ini terkilir kasih lampu. Berapa kira-kira harus keluar uang untuk mengembalikan ini? Apalagi tukang urutnya dikeliling. Ojeknya ke sana berapa? Kemudian berapa dari sini itu kira-kira menggembirakan. Tapi kalau menggembirakan itu bujurlah kira-kira. Nah, langsung bujur kan? Belum tentu. Apalagi kalau memang harus operasi atau segala macam, berapa biayanya untuk yang satu itu? Berapa kalau 3 misalnya? Nah, sebut saja hitung-hitungan gitu ya. 10.000 aja punya kan? Murah sekali 10.000. Nilai ini 10.000 punya kan? Kalikan 360 berapa? 360. Hah? Berapa? Uang kan berapa? Kalau 10.000 saja bisa seperti dia. 3.600. Hah? 3.600. 3.600 tangkap lah kita sedekah 3.600 setiap pagi. Keluarkan uang sedekah 3.600 setiap pagi sedekah untuk menjadi kaya. Syukur terhadap kita. Sama kan? 3.600 itu baru nilainya 10.000. Kalau 1.000 dibesarkan berapa uang? Nah, sekarang jadi kita ingin mengukur dan menakar, gitu kan? Besaran fadilah atau keutamaan 2 rakaat salat duha itu besar, luar biasa. Dan kita di dalam rangka ini, jadi ini kita teruskan dulu. Jadi tidak ada tarawih, ada doa, ya. Kemudian ada tahajud. Ini semuanya mau ada. Salat-salat yang lain seperti ada salat istikharah. Bahkan salat istikharah itu termasuk salat yang penting karena Rasulullah menurut yang diriwayatkan oleh sahabat, Rasulullah mengajarkan kami istikharah seperti beliau mengajarkan Al-Quran. Apa maksud dari ungkapan itu? Rasulullah itu setiap hari mengajarkan Al-Quran kepada sahabat. Jadi ini artinya seolah-olah istikharah itu sering kali diingatkan, diajarkan, dipraktekkan. Sesering bagaimana Rasulullah sering mengajarkan Quran.
biasa. Jadi jangan lihat bahwa sholat istikharah itu adalah sholat yang hanya kebetulan atau pas lagi ada persoalan penting baru kita harus istikharah. Hal-hal yang ringan pun memerlukan istikharah. Karena istikharah itu menggambarkan tentang tawakalnya seseorang yang betul-betul kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sholat hajat gitu. Apabila kalian punya hajat dunia dan akhirat, kata Rasulullah, laksanakanlah dua rakaat sholat kemudian mintalah kepada Allah apa yang diinginkan. Ada sholat kayak gitu. Kemudian ada sholat taubah gitu ya. Ada sholat keluar dari rumah dan keluar sungai masjid. Walaupun ini jarang-jarang hampir nggak pernah kalau setiap kali keluar rumah itu biasa cukup berdoa saja kan. Ada juga sholat sunat disunatkan kita untuk menetapkan 2 rakaat sebelum kita keluar dari rumah. Nah tapi mungkin yang dikerjakan orang itu keluar tetapi untuk bepergian jauh safar. Jadi dalam rangka bepergian jauh itu disunatkan kita menetapkan 2 rakaat begitu pulang, begitu juga pulangnya. Namun pulangnya itu disunatkan untuk dikerjakan tidak di rumah, di masjid dan dekat rumah kita. Jadi sebaiknya yang datang umrah, yang datang haji mampir dulu di masjid di dekat rumah kita ataupun di mana gitu kan, kemudian sholat sunat 2 rakaat baru kemudian kita menuju rumah. Lalu ada juga namanya sholat sunat ini buat yang baru menikah, ya baru menikah. Zafar namanya, jadi malam. Ya orang istilahnya malam pertama. Malam pertama itu ada malam pertama perkawinan dan malam pertama dalam kubur. Kenapa ada malam pertama dalam kubur? Dalam hadis Nabi katakan tidak ada malam yang lebih berat dalam kubur itu selain dari malam pertama dalam kubur. Malam pertama dalam kubur itu mengerikan. Baik. Tapi ada juga malam pertama membahagiakan. Jadi dianjurkan untuk mengerjakan sholat 2 rakaat ya sebelum titik gitu ya. Jadi sholat sunat ada juga sholat itu. Kemudian ada sholat sunat bahkan sebelum akad nikah pun. Nah sholat sunat itu ditujukan kepada wali perempuannya dan mempelai laki-lakinya untuk sholat sunat 2 rakaat sebelum melangsungkan akad nikah. Ada sholat ketika menghadapi musuh dalam pertempuran. Ya, jadi sebelum bertempur sholat dulu. Nah, juga sholat sunat itu. Banyak sekali sholat sunat ini. Ya, sesuai dengan momennya masing-masing. Ada lagi sholat apa namanya? Sholat tasbih ya. Sholat tasbih ini sebenarnya dikerjakan sendiri-sendiri. Yang afdalnya adalah sendiri-sendiri. Kita melihat masyarakat kita laksanakan secara berjamaah. Nah tadi seperti sudah di awal disinggung, bagaimana status sholat yang sebenarnya sunnah yang salah sendiri kemudian dilaksanakan secara berjamaah, boleh tidak? Jadi mungkin sudah ada disinggung sedikit. Boleh. Hanya saja kalau secara hukum namanya khilaful aula, itu menyalahi itu bertentangan dengan yang lebih utama, yang lebih baiknya tidak dilaksanakan. Artinya apa? Secara hukum sah, berpahala tetap berpahala, ya, berpahala tetap berpahala, dan dia sah secara hukum. Sholat tasbih. Di masyarakat kita ada sholat tasbih di malam nisfu Sya'ban. Kalau di malam-malam lain atau di siang lain tidak. Ini hanya malam susah saja sholat tasbihnya. Nah itu supaya jangan mengakibatkan seolah-olah mengkhususkan malam itu untuk sholat tasbih. Padahal tidak ada keterangan yang mengkhususkan malam sesuatu untuk sholat tasbih.
menghindari hal itu supaya mengerjakan sholat tasbih di waktu-waktu lain. Jadi jangan secara rutin setahun tidak cuma melaksanakan sholat sunat tasbih di malam nisfu Sya'ban. Untuk menghindari apa? Jangan sampai itu menimbulkan kesan baik yang melaksanakan maupun orang lain bahwa itu seolah-olah membuat ketentuan bahwa sholat tasbih dilaksanakan malam nisfu Sya'ban. Membuat ketentuan untuk mengikat namanya kan, mengikat waktunya, mengikat pelaksanaannya itu tidak boleh. Itu sudah semacam membuat hukum. Tidak boleh. Jadi untuk menghindari hal itu supaya dilaksanakan di waktu-waktu yang lain, baik malam hari ataupun siang hari. Sholat sunat tasbih ini melebur dosa yang besar, yang kecil, yang tersembunyi, yang terbuka, yang apa, dan hadis Nabi itu apa? Jadi semacam-macam dosa. Bisa sengaja, tidak sengaja. Nah, wasiat Rasulullah kepada paman Rasulullah SAW mengenai sholat tasbih itu adalah supaya dikerjakan. Kalau tidak bisa setiap hari itu dikerjakan seminggu sekali, kalau tidak bisa sebulan sekali, kalau tidak bisa setahun sekali, kalau tidak bisa sekali seumur hidup. Nah, itu sholat tasbih. Ada lagi sholat orang menyebutnya sholat tabawi atau sholat sunat ghaflah yang dilaksanakan antara maghrib dengan isya. Memang targetnya itu ada beberapa hadis. Hadis itu memang statusnya lemah, tetapi karena riwayatnya banyak sanadnya dari sana sini, lalu membuat itu menjadi soal periwayatan yang bisa diamalkan dalam qada'ul amal. Ada versi hadis yang 2 rakaat, ada versi hadis yang 4 rakaat, pelaksanaan ada versi hadis yang 20 rakaat, pelaksanaannya disebutkan minimal 2, maksimal 20. Yang antara maghrib dengan isya orang menyebutnya sebagai sholat sunat awwabin. Ada juga yang menyebutnya sholat sunat ghaflah. Bukan ghaflah. Ghaflah itu lalai. Mirip juga orang ghaflah. Lalai. Kenapa antara maghrib dengan isya itu memang adalah waktu-waktu di sela-sela di mana orang banyak melalaikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali kenapa masyarakat kita dulu ya atau sekarang ini maghrib isya itu adalah waktu yang tidak boleh beraktivitas lain kecuali ibadah, baca Quran, sholat, zikir, semacam itu antara maghrib dengan isya. Karena itu tidak sebagai waktu ghaflah. Orang yang beribadah di saat banyak orang lalai itu menjadi ibadahnya sangat bernilai tinggi di sisi Allah SWT. Kenapa? Karena situasi itu sangat mempengaruhi kepada kemauan orang untuk melaksanakan sesuatu. Pada saat sunnah Nabi itu mati, lalu ada orang yang mampu menghidupkannya, itu luar biasa. Ya, luar biasa. Karena itu dia mendapatkan nilai yang lebih daripada yang lainnya. Ini ada tadi sebutkan salah sunat Al-Qabi, maksudnya raja'in, orang yang selalu kembali mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah sekarang ada isya. Ini juga di tengah masyarakat kita ini simpang siur juga mengenai sholat isya ini kan. Sholat isya. Ada beberapa almanat yang menyebutkan sholat isya ini jamnya sekian sekian. Jadi sholat isya ini ada yang mengatakan itu tersendiri, ada yang mengatakan itu sebenarnya adalah sholat duha. Sebab memang secara langsung tidak disebutkan istilah isya'nya. Cuma ada riwayat hadis menyebutkan, baik Imam Tirmidzi dan yang lain juga, disebutkan bahwa barang siapa yang setelah selesai mengerjakan sholat subuh kemudian dia duduk di tempatnya berzikir kepada Allah sambil menanti terbitnya matahari, dia berzikir kepada Allah atau dia baca Quran atau apa, ya. Lalu dia tutup
dengan sholat duha, artinya pada saat matahari mulai terbit, maka orang itu sama dengan mengerjakan haji. Ya, dinilai sama mengerjakan haji dan umrah. Haji dan umrah. Tamat, sempurna. Rasulullah menyebutnya. Nah, jadi diduga yang 2 rakaat itu ada yang mana? Isya'. Ada yang menduga itu duha. Ya. Jadi masalah isya' ini memang sebagian mengatakan itu tersendiri salat isya'. Kemudian salat duha itu tersendiri. Karena salat duha itu menurut itu dilakukan baru ketika pada saat matahari itu mulai naik selatan segala tompaknya, kira-kira hanya setongkat dari jauh maksudnya. Nah, salat duha, tapi yang lebih afdal salat duha itu dilakukan 1/4 hari, kira-kira sekian 9 ya. Waktunya memang sampai zawal, sampai datangnya waktu zuhur untuk salat duha. Tapi yang diafdal ada 1/4 hari, yaitu sekitar jam 9. Ada yang menganalisa keafdalannya itu dalam istilah hadis Nabi itu pada saat anak unta itu sudah mulai tidak sanggup telungkup tengkurap karena sudah mulai panas tangannya. Itu diperkirakan sekitar jam 9 itu sudah mulai panas tangannya. Ada yang menganalisa itu dikatakan barangkali hikmahnya adalah itu memberikan nilai keseimbangan dalam kita beribadah atau berkomunikasi dalam sholat dengan Allah SWT. Ada sholat subuh, ya kita berhubungan dengan Allah SWT. Kemudian 1/4 berikutnya sholat duha, kita sholat. 1/4 berikutnya ada sholat zuhur, 1/4 berikutnya ada sholat isya, 1/4 berikutnya ada sholat maghrib. Jadi menurut analisis ini bahwa itulah yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW, bahwa sebaiknya sholat duha itu dilaksanakan pada saat anak unta yang sudah mulai panasan tidak tahan, sehingga dia harus bergabung dengan ibunya. Itu ada sekitar jam 9. Jadi kalau disebutkan dalam fikih itu, kenapa ada perbedaan waktu pelaksanaan sebaiknya ini? Nah itu kalau kita cari telusuri itu memang ada sebab-sebab besar. Baiklah, barangkali beberapa di antaranya apa yang disampaikan pada kesempatan ini mengenai sholat sunat dan laksanakan. Tentu saja ini masih jauh dari sempurna, baik dari sisi fikihnya maupun dari sisi mengenai tujuan maupun keutamaan yang terkait dengan sholat sunat ini. Baiklah, mungkin untuk sisa waktu yang berikutnya silakan